Shalom, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STA. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan juga selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati Tuhan. Amin. Dan saudara-saudaraku, di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, sungguh besar kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga teruslah kami merasakan kasih dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami rindu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dalam mengawali segala aktivitas tugas kerja kami di sepanjang hari ini. Lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan di saat ini, kiranya roh hikmat daripada-Mu yang akan menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dan memberlakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari dalam tugas kerja kami. Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 berkata demikian. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni membela yang benar. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita membela seseorang di hadapan orang lain? Entah itu kepada suami, istri, orang tua, saudara-saudara kita, ataupun orang-orang terdekat kita. Pasti jawaban yang akan kita sampaikan, tentu saja kita pernah berbuat demikian. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita harus memberikan pembelaan? Ada dua kemungkinan jawaban yang akan muncul. Yang pertama, tentu saja kita memberi pembelaan karena kita melihat di sana ada kebenaran yang tertutupi atau sesuatu yang benar namun tidak disampaikan. Dan kemungkinan yang kedua, kita membela karena mereka adalah orang yang kita kenal, orang yang kita anggap saudara, kerabat, atau orang-orang terdekat kita. Sekalipun kita tidak melihat kebenaran yang harus diungkapkan dalam pembelaan itu. Nah, saudaraku, dari kedua situasi ini kita hendak belajar bahwa membela tidak selamanya tepat dan benar. Mengapa demikian? Sebab pembelaan sifatnya subjektif yang bergantung pada situasi dan keadaan tertentu. Oleh sebab itu, saudaraku, membela harus benar-benar disertai pada kebenaran yang memiliki landasan yang pasti atau konkret. Karena kebenaran itu sebenarnya tidak membutuhkan pembelaan, namun dibutuhkan suatu keberanian dalam mengungkapkan sesuatu yang benar. Seperti yang terjadi dalam kisah di bacaan kita di saat ini mengenai Pilatus sebagai wali negeri yang memiliki kuasa tidak mampu menunjukkan sifat keberanian. Untuk apa? Untuk mengungkapkan dan mempertahankan kebenaran di hadapan orang banyak. Hal itu terlihat di mana Pilatus menunjukkan
rasa simpatinya kepada Yesus Kristus dengan berusaha membelanya. Akan tetapi saudara-saudaraku, Pilatus diperhadapkan dengan situasi pilihan yang sangat sulit. Orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Itu berarti kalau Pilatus membebaskan Yesus Kristus, maka dia secara tidak langsung melawan kaisar yang lebih tinggi kuasanya dari Pilatus yang hanya sebagai wali negeri. Nah, saudaraku, tentunya kedudukan Pilatus akan terancam dan ini tidak menguntungkan baginya. Pilatus menunjukkan kepeduliannya kepada Yesus Kristus karena ia tahu bahwa Yesus Kristus tidak mempunyai kesalahan apapun. Tetapi apa? Kuasanya ternyata tidak mampu untuk membendung orang banyak yang telah dihasut oleh para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Nah, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pilatus melanjutkan persidangan ini untuk memutuskan perkara Yesus Kristus. Yesus Kristus kemudian diarak keluar gedung pengadilan dan Pilatus duduk di tempatnya sebagai pengambil keputusan dalam persidangan yang disebut litos strotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata atau hamparan batu atau jalan yang dikeraskan dengan batu. Artinya apa? Artinya kursi pengadilan Pilatus dari batu. Dan dari kursi yang melambangkan statusnya Pilatus dan perkara yang dibawa oleh orang banyak yang menuduh Yesus Kristus melakukan tindakan melawan kaisar serta menyamakan diri sebagai anak Allah. Dalam kondisi ini membuat Pilatus berada dalam keadaan yang dilematis. Kebenaran yang sesungguhnya meredup. Karena apa? Karena hasutan dan suara yang begitu kuat terdengar dan bergema di tempat persidangan itu. Baik di dalam maupun di luar ruangan. Tetapi semua itu tidak membuat Yesus Kristus membela diri dan mengeluh. Dia tetap menjalani dan dia tetap diam untuk menjalani proses persidangan. Karena ia sadar, inilah jalan yang apa? Yang harus ditempuhnya sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan dalam melakukan kehendak Bapaknya. Nah, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dunia saat ini lebih dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarga, golongan, kelompok, maka mereka yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan, mereka yang terpinggirkan, mereka yang sering diabaikan dalam keadaan-keadaan yang semakin sulit. Kasus yang seperti ini menunjukkan bahwa orang-orang yang susah, orang-orang yang tak berkuasa dikalahkan oleh mereka yang kaya dan berkuasa. Orang percaya terpanggil untuk menjadi pembela mereka yang tertindas dan lemah, bahkan yang tak berdaya. Maka daripada itu, kita harus memiliki sikap yang mau menolong orang lain. Sehingga orang yang tak bersalah sekalipun, orang yang miskin sekalipun, mereka akan memperoleh keadilan itu. Jadilah pembawa kebenaran dan keadilan melalui apa yang kita lakukan setiap hari, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa kebenaran itu akan nampak dengan sendirinya bila kita membawa kebenaran itu pada jalan yang benar, yaitu berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita, keberadaan kita akan selalu berada pada kebenaran itu sendiri. Terpujilah Kristus, amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang indah, firman yang mengingatkan kami untuk mampu mengungkapkan kebenaran,
mampu untuk membela yang benar. Karena ketika kami membela yang benar, maka di sana ada kasih dan penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kebenaran itu sendiri akan terungkapkan lewat tindakan keberanian kita untuk mengungkapkan apa yang benar. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, di saat ini kami hendak mendoakan jemaat-Mu, jemaat Gemi Maranatha Tapas Selatan. Mereka yang memberi diri dalam perangkat pelayanan yang ada, baik para pelayan khusus, bahkan pula semua komisi kerja, bahkan terlebih khususnya seluruh anggota jemaat yang ada. Senantiasa Engkau memberkati kehidupan mereka. Mereka dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan orang lanjut usia. Tuhan berkati semua dalam setiap tugas tanggung jawab, aktivitas kehidupan setiap hari. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, ada harapan kerinduan setiap kami. Engkau yang beserta dengan kami. Kami yang rindu untuk mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Kami yang sudah bekerja, Tuhan Engkau berkati kami untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan kami. Kami yang dalam keadaan bergumul, Tuhan kuatkan kami. Tuhan hiburkan kami. Kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya jamahan tangan kasih Tuhan akan selalu hadir dan nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, seluruh perjalanan kehidupan kami, baik seluruh anggota jemaat Gemi Maranatha Tapas Selatan, pelayan khusus yang ada, bahkan pula semua yang menonton setiap video-video yang ditayangkan di channel YouTube ini, Tuhan berkati semua mereka. Dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau jaga lindungi mereka. Kasih karunia Tuhan yang akan menaungi perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati juga senantiasa tim multimedia yang senantiasa selalu memberi diri dalam kerja pelayanan ini. Tuhan Engkau yang akan pakai setiap bakat talenta dalam kehidupan setiap kami, sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Bagi kami yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kami, sehingga kami dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun itu. Bahkan pula segala urusan kami dipermudah dan diperlancarkan Tuhan, sehingga berkat daripada Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya firman Tuhan akan terus menerangi dan menuntun perjalanan kehidupan saudara-saudara yang menonton, dan kiranya kita semua terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya jangan lupa di like, di komen, dan di share, bahkan di subscribe YouTube channel dari Jemaat Gemi Maranatha Tapas Selatan, sehingga kita semua terus jadi berkat bagi orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.